Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidi Arianda. Saya dari kelas 5 SK1 dan NIREM 2019-03-0074. Nah, jadi video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak dosen Pak M. Saifuddin, Eskom Mkom. Nah, jadi ini kartu ujian saya. Nah, jadi video ini untuk memenuhi tugas dari metode penelitian. Untuk kartu ujian saya ini. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 1 membuat proposal. Di sini saya membuat proposal alat pendeteksi banjir. Ini papernya. Nah, di sini sudah ada ringkasan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berperan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satunya adalah kemajuan teknologi elektronika yang telah melekat di dalam kehidupan manusia. Nah, di sini sudah ada bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang. Nah, di sini sudah saya buat latar belakangnya. Nah, jadi di sini sudah ada rumusan masalah. Dan saya membuat ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mendesain alat pendeteksi ketinggian banjir yang sesuai untuk pemantauan ketinggian air. Yang kedua, bagaimana membuat alat pendeteksi ketinggian banjir yang tepat guna. Yang ketiga, bagaimana lokasi atau tempat yang tepat agar alat berfungsi secara optimal. Nah, untuk tujuannya, salah satunya di sini ada membuat desain yang tepat mengenai alat pendeteksi ketinggian banjir yang sesuai untuk pemantauan ketinggian air. Untuk luaran yang diharapkan itu dari pembuatan proposal ini adalah sebuah desain alat untuk mendeteksi ketinggian banjir secara otomatis. Untuk kegunaannya sendiri, penggunaan alat pendeteksi ketinggian banjir ini berguna untuk membantu pekerjaan operator bendungan agar bekerja dalam pemantauan ketinggian air di bendungan menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, di sini sudah ada juga tahap pembuatan desain rancangan yang cara kerjanya itu kerja alat ini dirancang yaitu dengan memanfaatkan sifat air sebagai pengantar listrik, sehingga air akan menjadi media pengantar listrik antara pipa aluminium yang menjadi input untuk selanjutnya diproses pada rangkaian elektronika. Kemudian hasil output berupa suatu informasi indikator LED dan suara speaker atau siren. Jadi untuk kelemahan dari sistem ini memiliki kekurangan sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Contoh dari kekurangan itu sendiri, yang pertama, alat ini belum bisa diakses secara online. Dan yang kedua, alat ini tidak dapat mendeteksi kecepatan aliran air. Untuk solusi dari kelemahan sistem, yaitu solusinya dengan membuat sistem pendeteksi banjir dengan menggunakan Low Power Wide Area Network atau LPWAN untuk melakukan deteksi dini bencana banjir yang akan terjadi serta memiliki area jaringan WAN nirkabel yang luas dan didesain untuk memiliki daya yang rendah sehingga tahan lama dan low cost mobile secure bidirectional communication. Pada sistem pendeteksi banjir terdapat sensor aliran air dapat digunakan sebagai alternatif penghitung kecepatan debit alir air. Data kecepatan air dan ketinggian air yang didapatkan dari sensor diolah dengan algoritma untuk mendefinisikan pengiriman data sebelum dikirim ke server. Hasil dari pengolahan data ditampilkan ke pengguna melalui sebuah web. Nah, di sini sudah ada flowchart-nya. Sistem yang ada itu yang pertama tahap pembuatan desain rancangan, ke tahap persiapan alat dan komponen, selanjutnya tahap pembuatan alat dan tahap pengujian di lapangan. Nah, untuk sistem yang akan dibuat, yaitu setelah itu melakukan penelitian, mencari kekurangan dari alat sebelumnya, dan merancang dan menambahkan komponen tambahan. Setelah itu melakukan uji coba dan selesai. Nomor 2, di sini tahap pertama yaitu observasi. Observasi teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian. Nah, di sini contohnya tentang daerah rawan banjir. Jadi kita melakukan observasi atau pengamatan langsung di tempat kejadian untuk diamati dan diteliti. Kedua, ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data
dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Contoh memberikan beberapa pertanyaan yang diperlukan penelitian seperti 1. Apa yang menyebabkan terjadinya kebanjiran ini terjadi? Kedua, apakah sebelumnya juga pernah terjadi? Ketiga, interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan. Contoh, menanyakan ke beberapa narasumber seperti lurah tempat terjadinya banjir atau beberapa warga yang terkena dampak banjir. 4. Studi pustaka. Studi pustaka juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang juga banyak digunakan oleh para peneliti. Contoh, melakukan pengumpulan data dari artikel atau juga berita. Nomor 5. Studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Contoh, melakukan dokumentasi seperti foto dan video. Soal nomor 4. Di sini langkah-langkah metode penelitian waterfall. Di sini saya membuat contoh waterfall untuk sistem informasi penjualan. 1. Analisa kebutuhan sistem yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kebutuhan data. Contohnya data pelanggan dan data penjual. B. Kebutuhan aplikasi itu seperti software development life atau SDLC dan widget. Kedua, rancangan sistem yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu pemodelan sistem. Contohnya pemodelan terstruktur yang meliputi diagram RID. B. Poin yang kedua yaitu rancangan sistem. Contohnya halaman utama dan halaman login. Database-nya itu seperti tabel tanggal, tabel keterangan, tabel total, tabel jenis, dan tabel saldo, serta tabel kode. 3. Pengkodean. Dalam pembangunan sistem digunakan bahasa pemrograman web seperti HTML dan PHP. 4. Pengujian sistem. Dalam pengujian yang dilakukan telah sesuai dengan rancangan yang diharapkan dan telah teruji dengan pendataan data. Nomor 5. Implementasi. Sistem ini nantinya akan digunakan oleh pemilik toko, restoran, dan banyak lagi yang berjalan pada bidang perdagangan. Yang keenam terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan terus mencari kekurangan sistem secara berkala untuk melakukan upgrade minimal 2 bulan sekali. Jadi, sekian video tugas UAS saya Sidi Arianda. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.